Pemirsa, polisi bergerak cepat meringkus komplotan pungli yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satunya adalah menangkap pelaku yang diduga sebagai bos pungli. Inilah proses penangkapan tersangka yang diduga sebagai bos preman yang selama ini meresahkan dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tersangka yang diduga sebagai bos preman ini bertugas sebagai supervisor di perusahaan alih daya atau outsourcing yang mempekerjakan operator RTG di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut polisi, modus tersangka adalah memerintahkan operator RTG untuk mendahului proses bongkar muat truk yang memberikan upeti. Pemberian pungli dilakukan dengan meletakkan uang di dalam kantong plastik atau botol air mineral. Sedangkan uang pungli yang diterima operator dari para supir truk bervariasi, mulai Rp5.000 hingga Rp20.000. Sebelumnya pelaku pungutan liar di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini berhasil ditangkap polisi. 49 pelaku kini ditangkap dari beberapa pos yang ada di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Penangkapan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo mendengarkan keluhan supir kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Presiden pun langsung menelepon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap pemalak. Kapolri, selamat pagi. Siap, selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Polisi terus mengembangkan kasus premanisme di Tanjung Priok yang meresahkan dan memperlambat proses bongkar muat di pelabuhan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana langkah pihak kepolisian membasmi premanisme yang sudah kerap meresahkan warga dan mengapa premanisme sulit sekali untuk diberantas, dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan dan kriminolog Monica Margaret. Selamat sore Pak Ramadan dan Monica. Selamat sore Mbak Anissa, selamat sore Mas Davi dan Ibu Monica Margaret, selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Ramadan terlebih dahulu. Pak Ramadan, sebenarnya seperti apa sih Pak sindikat ataupun komplotan pemalak di Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini bisa dibilang sangat terstruktur, sangat rapih dan sudah berjalan selama bertahun-tahun? Ya, jadi saya cerita dulu, memang kemarin itu Bapak Kapolri ditelepon oleh Presiden dan saat itu juga Kapolri yang saat ini berada di Jawa Timur langsung memerintahkan melalui Asop Kapolri untuk melakukan operasi pemberantasan pungli, bukan pungli saja tapi melakukan operasi terhadap premanisme, gangguan kriminalitas konvensional lainnya seperti curas dan lain-lain. Dan Baik. Memang langsung kemarin ditindaklanjuti oleh Polda Metro yang berhasil menangkap 49. Jadi kegiatan ini bukan saja perintah di Polda Metro tetapi di seluruh jajaran di Indonesia. Instruksi ini kepada Polda, Polres dan Polsek untuk melakukan pemberantasan premanisme. Baik, di Tanjung Priok ini hanya salah satu contoh kecil adanya premanisme yang sangat terstruktur dan sangat rapih mainnya. Sejauh ini seperti apa sih Pak perintah Kapolri untuk memberantas premanisme? Karena kami semua yakin bahwa tidak hanya di Pelabuhan Tanjung Priok saja hal ini terjadi, di pelabuhan-pelabuhan lainnya pun hampir dapat dipastikan juga terjadi hal yang sama. Ya, tentu perintah Kapolri tersebut bukan hanya untuk Kapolda Metro tetapi seluruh Polda, Polres dan Polsek, juga bukan hanya di pelabuhan, tapi tempat-tempat lain yang mana kemungkinan ada premanisme ataupun pelaku-pelaku kejahatan atau kriminal lainnya. Ya, Baik. Baik, saya ke Monica. Monica, sejauh ini premanisme di sejumlah wilayah yang kita ketahui, contoh kecilnya saja pelabuhan, terminal dan lain sebagainya itu sudah dibilang terstruktur dengan rapih. Jika modus mereka ketahuan, mereka akan mengubah modusnya supaya tidak diketahui oleh aparat maupun kepolisian. Apa sih yang membuat premanisme pemalakan ini tumbuh subur di titik-titik yang sebenarnya strategis gitu, zona-zona ekonomi?
Ya baik Mbak, jadi kalau kita lihat memang masalah premanisme sudah lama sekali terjadi di Indonesia dan ini terkait dengan budaya kejahatan ya, di mana akhirnya masyarakat ada membentuk menjadi kelompok-kelompok organisasi-organisasi masyarakat gitu ya, yang punya kebiasaan khusus untuk melakukan kejahatan. Jadi tujuannya melakukan kejahatan. Nah, sumbernya adalah karena budaya kejahatan yang biasa dilakukan oleh mereka. Jadi mereka membentuk yang namanya kalau kita kenal sebagai bentuk organized crime, ini adalah bentuk dari premanisme atau lebih khususnya lagi ya pungli-pungli yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu yang biasanya punya motif ekonomi sendiri untuk para pelakunya. Baik, Mbak Monika, apakah premanisme, pemalakan, penyuapan di wilayah-wilayah seperti ini, walaupun jumlahnya kecil ya, di Pelabuhan Tanjung Priok aja jumlahnya itu satu truk hanya Rp5.000 sampai Rp20.000. Itu karena memang tidak adanya budaya antri, orang pingin cepat, kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum preman ini supaya orang bisa punya akses langsung atau jalan pintas gitu. Oke baik, jadi kalau membaca literasi fakta yang tersaji di media selama ini bahwa pengakuan dari para sopir-sopir truk tersebut adalah memang itu sudah merupakan SOP yang akan mereka tempuh, yang akan mereka lewati ketika mereka mau mengangkut barang atau mengembalikan barang ke peti kemas tersebut dan jalurnya di sana. Dan untuk nominal sendiri biasanya kalau yang 5.000 itu tidak akan dilayani Mbak, di atas 10.000. Hasil dari data yang tersaji di media. Nah, jadi sebenarnya proses itu mau tidak mau dipenuhi oleh para supir truk ini untuk memperlancar kegiatan mereka gitu. Karena mereka kan ditekan juga dengan pekerjaan, dengan beban pekerjaan, dengan kecepatan ekspedisi pengiriman yang harus mereka lakukan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mau tidak mau secara sadar gitu ya mereka akhirnya melakukan gitu yang namanya memberikan pungli itu, memberikan justru ya secara sadar mereka akan memberikan itu untuk membantu kinerja mereka semua. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, ini kan melibatkan banyak anggota, baik itu dari organisasi preman itu sendiri, bahkan katanya juga ada oknum, karyawan begitu yang terlibat. Bagaimana kemudian mereka membagi perannya dalam organisasi atau komplotan yang begitu besar seperti apa, Pak? Jadi begini, mereka itu memang punya peran masing-masing. Seperti kalau yang paling banyak ketahuan itu ya yang pungli-pungli jalan itu yang kita sering bilang Pak Ogah. Pak Ogah itu juga terstruktur, jadi dia bukan sendiri, jadi dia punya teman-temannya. Jadi struktur itu bukan struktur organisasi formal, tapi mereka yang bekerja di situ bukan orang-orang siapapun mau menjadi Pak Ogah di situ dia bisa. Jadi mereka ada yang melakukan pungutan kemudian dia menyerahkan. Nah, memang dia ada yang dibutuhkan perannya ketika tidak ada mereka seperti Pak Ogah itu maka akan menjadi kemacetan gitu. Jadi dia memanfaatkan situasi untuk mencari rezeki seperti itu kira-kira. Baik, Pak Ramadan tadi disebutkan bahwa premanisme pemalakan itu sudah sangat terstruktur dan sudah seperti menjadi kebiasaan, bahkan melekat di keseharian pelabuhan, terminal dan lain sebagainya. Langkah kepolisian untuk menindaklanjuti perintah Kapolri untuk memberantas premanisme dan pemalakan ini seperti apa Pak strateginya? Karena bisa dibilang sudah sangat mendarah daging, sudah berbelas-belas bahkan berpuluh-puluh tahun. Tentunya ini perintah yang serius dan harus dilaksanakan. Perintah kemarin tentunya kita bukan hanya di Polda Metro Jaya atau Tanjung Priok, tetapi di seluruh Indonesia yang harus dilakukan. Bahkan Kapolri sendiri sudah mengatakan beliau akan menegur Kasat Wil yang tidak melakukan operasi tersebut. Jadi sifatnya negara harus hadir, negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Premanisme yang ada harus diberantas. Tentu ada langkah-langkah edukasi, ada langkah-langkah yang harus disampaikan. Namun ketika edukasi atau peringatan tidak diindahkan, maka penegakan atau penindakan
harus kita lakukan. Nah, ini menjadi persoalan, mereka ini adalah menjadi mata pencaharian. Menjadi mata pencaharian, tentunya Polri juga akan berkoordinasi, karena ketika itu mata pencahariannya, ketika katakanlah kita berantas, dia akan melakukan kegiatan yang lain. Nah, ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai kegiatan lain yang tadinya preman pungli seperti itu, tapi menjadi kegiatan preman yang lain. Nah, tentunya harus ada kerjasama dengan stakeholder lainnya, Mbak. Baik, saya kembali ke Mbak Monika. Mbak Monika, sejauh ini bisa dibilang pungli itu sudah mendarah daging dan memang sudah menjadi keseharian dalam kehidupan di zona perekonomian seperti terminal, pelabuhan, dan lain sebagainya. Ini sulit atau tidak untuk menghilangkannya? Karena memang ini bisa dibilang yang tidak mau menerima pungli justru adalah orang yang dianggap tanda kutip aneh dan tidak mau beradaptasi gitu. Ya baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya Mbak, bahwa ini sudah menjadi budaya yang berubah menjadi kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau dikatakan sebenarnya sulit nggak sih membasmi aksi pungli ini atau premanisme ini, tidak kalau memang semua stakeholder yang terkait, baik itu dari aparat pengamanan, baik itu dari pihak masyarakat juga maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah pungli ini, itu bisa saling bekerja sama ya Mbak ya, bahwa tidak memungkinkan ketika memang kepolisian dibutuhkan untuk selalu standby 24 jam di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Walaupun pada dasarnya tugas kepolisian adalah memberikan pelayanan dan perlindungan terkait dengan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Tapi peran serta masyarakat dan juga pihak-pihak yang terkait itu justru sangat penting untuk mengatasi masalah pungli ini. Ketika akhirnya Kapolri kemarin melaunching aplikasi 110 gitu ya untuk mengatasi masalah pungli, artinya masyarakat bisa melaporkan ke pihak kepolisian, bahwa itu sebenarnya di satu sisi diapresiasi gitu, bahwa bentuk aplikasi itu memang bisa menjadi awal atau trigger gitu ya untuk masyarakat lebih sadar lagi bahwa bila di sekitarnya terjadi aksi premanisme atau pungutan liar ini, masyarakat tidak justru takut gitu. Bahkan yang tadi saya sampaikan bahwa para supir-supir truk yang akhirnya dengan sukarela gitu ya, tapi di belakang mereka malah mengeluh, malah berkeluh kesah, malah takut juga, itu akhirnya juga bisa mengerti bahwa memang tindakan premanisme dan pungli ini harus diberhentikan gitu. Baik, saya kembali ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, bisa dibilang aksi premanisme ini ada sampai ke level terkecil. Mungkin contohnya saja, tukang parkir di minimarket yang hanya muncul pada saat mobil akan keluar. Kemudian provider internet ingin memasang kabel, kemudian dalam tanda kutip dipalak sama warga sekitar. Hal itu sudah menjadi bisa dibilang lumrah. Bahkan mereka sudah menyiapkan budget tersendiri untuk hal-hal seperti itu. Sulit tidak sih Pak untuk memberantas premanisme secara menyeluruh di seluruh Indonesia? Sebenarnya bagi aparat kepolisian itu bukan hal yang sulit ya. Ya, ketika perintah itu muncul dari Kapolri dan kita laksanakan, saya berani katakan bahwa itu bisa selesai dalam waktu yang cepat. Nah, persoalannya ini harus dilakukan secara terus-menerus, kontinu gitu. Dan seperti Ibu Monik bilang, ini harus ada peran stakeholder yang ada. Juga tentunya peran serta dari masyarakat ya. Ini seperti misalnya yang saya contohkan tadi Pak Oga. Jadi ada juga masyarakat yang mungkin bukan merasa dipalak, tapi mungkin merasa dia terbantu seperti itu. Nah, tentunya ini memanfaatkan jam-jam rawan gitu, jam-jam rawan di posisi di lalu lintas ya, misalnya pagi dan sore. Nah, seperti Mbak contohkan tadi, parkir itu mereka bukan jasa parkirnya, tapi merasa jasa keamanan ketika para pemilik kendaraan bermotor merasa kalau aman nggak kalau motor saya ini diparkir gitu. Jadi ini perasaan pemilik kendaraan gitu. Sehingga parkir tersebut bukan merupakan jaminan daripada keamanan,
Nah, para katakanlah preman ini dia mengklaim bahwa ini jasa keamanan parkir. Jadi dia mengklaim motornya bisa diamankan gitu. Nah, ini si pemilik kendaraan dia merasa wah lebih baik saya keluarin duit 5.000 gitu kan. Yang penting motor saya aman gitu. Jadi ini peran serta masyarakat ini yang harus kita pikirkan bersama. Sekali lagi kalau untuk memberantas bagi aparat kepolisian itu bukan hal yang sulit, bahkan boleh dikatakan mudah. Tetapi persoalan-persoalan ini harus kita kaji bersama stakeholder yang ada. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali ke Mbak Monika. Menurut Mbak Monika, untuk memberantas premanisme itu mudah atau tidak sih? Karena bisa dibilang preman itu hilang satu tumbuh 1000. Mereka terus ada penerusnya, ada masternya, kemudian ada murid-muridnya yang kemudian mengembangkan lagi murid-muridnya ke tempat yang lain. Dan tadi seperti kata Pak Ramadan mengatakan mereka menganggap bahwa mereka akan menjamin keselamatan mobil ataupun sepeda motor. Karena kalau kita tidak mau dibayar parkir, mobil kita akan dibaret atau spion motor kita akan dipatahin gitu. Mbak Monika silakan. Oke, baik Mbak. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ini mudah atau tidak gitu ya, bahwa sebenarnya harusnya justru aparat penegakan hukum dan pihak-pihak yang terkait yang punya otorisasi untuk melakukan pengamanan itu justru harus lebih kuat gitu ya daripada kelompok-kelompok premanisme ini gitu ya. Jadi ya di mana-mana warga negara adalah orang yang turut aturan terhadap undang-undang atau hukum yang berlaku di negaranya gitu ya. Jadi tidak mudah untuk suatu negara gitu ya harusnya bisa mendisiplinkan gitu ya atau menghilangkan problema pungli ini. Namun di satu sisi tadi disampaikan bahwa para supir-supir truk tadi kan tertekan gitu ya, terbentur dengan keadaan atau posisi kalau mereka tidak memberikan punglinya gitu ya, tidak membayar, lantas kendaraan mereka tidak dijaga, lantas kemudian terjadi aksi misalnya pencurian yang lain. Sebenarnya hal itu seharusnya sudah dipenuhi oleh pengamanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga terkait misalnya di terminal-terminal atau di pelabuhan-pelabuhan gitu ya. Misalnya seperti di Pelabuhan Tanjung Priok sendiri pasti kan sudah ada KP3. Itu dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak perusahaan ekspedisinya sendiri atau depo-depo tersebut gitu ya. Mereka kan juga pasti punya manajemen security yang sudah bertugas atau mempunyai fungsi untuk melakukan pengamanan. Seharusnya itu menjadi tanggung jawab mereka. Baik. Artinya memang memaksimalkan peran stakeholder yang ada di sana untuk memperkecil potensi-potensi pemalakan dan juga pungli yang dilakukan oleh preman juga cukup penting. Terima kasih sekali lagi Mbak Monika dan terima kasih juga Pak Ramadan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Kesalahan akhir tidak berhenti menangis, ibu aniaya anak hingga tewas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.